Shalom anak-anak Spektra, kembali kita akan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita menyiapkan hati kita, mengangkat pujian penyembahan dan pengagungan kepada Tuhan kita. Kemenangan terjadi di sini. Bersama-sama. Tuhan kami Yesus Kristus, ketika kami tahu dan menyadari Engkau hadir di tengah-tengah kami, ketika kami menyembah dan mengangkat pujian pengagungan kepadamu, kami percaya kami disembuhkan, kami diselamatkan, kami dilepaskan, dan kami dimenangkan di dalam nama-Mu. Terima kasih Yesus Kristus, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Amin. Satu-satunya pribadi yang begitu mengasihi kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita mau menaikkan pujian, menyatakan bahwa Yesus adalah kekasih jiwa kita. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku,
sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, haleluya. Nyanyi glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, haleluya. Nyanyi glory, puji Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, haleluya. Nyanyi glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, haleluya. Nyanyi glory, puji Tuhan. Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyerahkan hati kita, mengambil sikap yang teduh, sikap yang serius untuk menerima berkat firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup.
Tuhan kami Yesus Kristus, bersama-sama kami akan mendengarkan berkat firman-Mu. Tuhan kiranya akan memberkati kami, Tuhan sendiri yang akan memimpin setiap anak-anak di rumah, supaya mereka bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui bentangan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Sebuah kebahagiaan karena kita bisa bertemu kembali dalam ibadah hari Jumat. Di hari ini, Ibu akan menyampaikan satu pokok renungan yang kita ambil tema kebaikan. Sebelumnya, Ibu akan ajak kalian semua untuk mendasarkan renungan ini dalam firman Tuhan yang saya akan bacakan dari Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Satu lagi anak-anak, ayat firman Tuhan yang akan mendasari kita untuk renungan hari ini. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Anak-anak yang terkasih, seperti yang sering kita dengar bahwa semua agama di dunia ini mengajarkan tentang kebaikan. Namun hari ini kita akan spesifik membahas tentang kebaikan menurut pandangan kita, pandangan Kristen. Berbuat baik bukanlah sekedar anjuran, melainkan identitas. Perhatikan, kebaikan adalah identitas bagi setiap orang Kristen di tengah dunia ini. Anak-anak yang saya kasihi, berbuat kebaikan itu bisa diibaratkan sebagai menabur benih. Jadi setiap benih kebaikan yang kita tabur, pasti suatu ketika akan dapat tuaiannya. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan, pasti ada upahnya. Memang anak-anak, kita tidak bisa katakan hari ini kita menabur, hari ini juga kita akan menuai. Namun segala sesuatu yang kita tabur, suatu saat nanti akan kita tuai dan kita dapatkan hasilnya. Balasan dari kebaikan kita bisa kita dapatkan dari siapa saja. Semua orang, dari siapa saja Tuhan bisa pakai. Bahkan orang-orang yang berseberangan dengan kita. Kalau mungkin anak-anak sampaikan musuh kita. Jadi dari siapapun kebaikan bisa datang menghampiri kita. Sejauh kita menabur kebaikan. Oleh karena itu selama kita masih hidup, lakukanlah kebaikan-kebaikan itu. Seperti yang ada tertulis di Alkitab. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kita dapatkan dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6. Jadi sudah menjadi sebuah kewajiban anak-anak ya, untuk kita berbuat kebaikan. Tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Karena pada dasarnya Allah sudah mengasihi kita lebih dahulu. Allah sudah berbuat banyak untuk kebaikan-kebaikan demi kebaikan manusia juga. Hari ini Ibu akan berbagi tentang ilustrasi kebaikan. Jadi intinya jangan pernah letih untuk berbuat baik. Mengapa? Karena kebaikan itu akan bermuara atau kembali kepada kita. Kembali kepada pelaku, si pembuat kebaikan itu sendiri. Nah, meskipun sebelum sampai kepada muaranya, kebaikan itu harus diproses demikian panjang. Dalam proses itu Tuhan mau ada hal-hal baik yang bisa kita dapatkan dari sana. Siapa yang pernah mengira anak-anak bahwa ada seorang gadis kecil pemberi segelas susu kepada seorang penjual keliling yang miskin, suatu ketika akan mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Anak-anak yang terkasih, saya akan mulai menceritakan ilustrasi ini. Di hari yang terik, itu ada seorang anak penjajah, ya, penjajah keliling begitu. Dia berkeliling dari rumah ke rumah dengan harapan mendapatkan sesuatu dari hasil jualannya. Namun hari itu dia tidak terlalu banyak atau tidak terlalu mendapatkan keuntungan yang terlalu banyak.
Bahkan kalau boleh dikatakan belum mendapatkan apa-apa. Namun siang itu membuat dia merasa kelaparan. Ketika dia mencoba merogoh kantong sakunya, dia tidak menemukan sesen pun uang untuk dia bisa membeli sesuatu untuk perutnya yang tengah kelaparan. Dia berjalan dari satu pintu ke pintu lain. Nah, suatu ketika dia berpikir begini, semoga saja rumah yang akan aku kunjungi kali ini bisa memberikan sesuatu untuk aku. Ketika dia ketuk pintunya, seperti itu, ternyata yang membukakan adalah seorang gadis kecil. Niat untuk meminta sesuatu itu menjadi hilang. Ada rasa malu. Ada rasa malu untuk menyampaikan keinginannya bahwa dia sebenarnya kelaparan. Namun Tuhan pakai anak atau gadis kecil itu untuk bisa melihat. Dia memandang, si gadis kecil ini memandang bahwa penjajah keliling ini sedang capek, letih. Terus dia menawarkan sesuatu. Kamu kenapa? Oh tidak, aku tidak apa-apa. Aku hanya haus. Tanpa berpikir panjang, si gadis kecil itu menuju ke dapur. Kemudian dia membuatkan segelas susu dan kembali untuk menemui penjajah keliling tadi dan memberikannya. Ini segelas susu untukmu. Bagaikan kena air hujan di siang bolong begitu ya. Senangnya bukan main. Dia habiskan sampai tetes terakhir. Lalu dia ucapkan, terima kasih untuk segelas susunya. Anak-anak yang saya kasihi, cerita itu kelihatannya tamat sampai di situ, berhenti. Tetapi dalam prosesnya ternyata Tuhan pakai ini sebagai sesuatu di kemudian hari. Benar anak-anak? Beberapa
Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, maka saya akan ambilkan satu ayat yang akan mendasari kita untuk berbuat kebaikan ke depannya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Tuhan. Ibrani 13 ayatnya yang ke-16. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sapa dan kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Biarlah Tuhan, renungan hari ini Engkau meteraikan dalam lubuk hati kami masing-masing, dan Engkau memampukan setiap kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, banyak hal yang telah Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Biarlah Tuhan, hal-hal itu akan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah perbuat untuk kehidupan kami. Hari ini kami mengucap syukur dikarenakan Tuhan sangat baik. Engkau memberkati kami semua dengan kasih karunia-Mu Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.